surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, kau angkat tanganku di saat aku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dengan iman katakan saudara, lupa yang gelap dan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, Namamu berkuasa, Bagimu Tuhan Yesus. surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami percaya Tuhan Yesus kami dahsyat. Shalom, saya Pendeta Mafel Rawung, Pendeta GPPS Gunung Muria Gorontalo, menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Misinya adalah menjadi jemaat yang kuat, dewasa rohani, dan menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selagi kita ada, selama kita masih bernafas, kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan letakkan kuasa berkuasa, saat hati bersayang. Pujian yang terbaik. Naikkan pujian, pelengkung di matakan, mujizat dinyatakan.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan boleh kita nikmati dan rasakan. Oleh karena itu di pagi hari ini saya akan percaya satu keputusan yang paling tepat yang boleh kita ambil ketika kita boleh melangkahkan kaki kita boleh memilih untuk datang di hadirat Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan. Saya akan percaya ini semua juga karena anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Dan pada pagi hari ini mari sama-sama kita membawa kerinduan kita kepada Tuhan untuk datang menyembah Dia. Kerinduan kita kepada Tuhan untuk datang memuliakan namanya. Kerinduan kita kepada Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Untuk menaikkan pujian, syukur, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Di pagi hari ini sama-sama mari kita membawa seluruh kehidupan kita, membawa hati kita. Kita mau sama-sama persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, di dalam keterbatasan kehidupan kami, di dalam keadaan apapun yang kami alami sampai dengan saat ini. Kami percaya kebaikan-Mu penuh dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan ketika penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami, menyertai kami sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Satu tujuan kami rindu menaikkan pujian syukur kepadamu Tuhan. Kami rindu mengagungkan Engkau Tuhan kami. Kami rindu persembahkan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami rindu membawa kehidupan kami sebagai pujian dan penyembahan yang layak dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Oleh karena itu Tuhan, setiap kami yang datang ke tempat ini Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau sucikan agar kehidupan kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Berikan kami kesatuan hati untuk menyembah-Mu, berikan kami kesatuan hati untuk memuji-Mu, berikan kami kesatuan hati untuk mengagungkan nama-Mu Bapa. Karena ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu masuk di dalam hadirat-Mu, menikmati persekutuan yang indah, yang intim bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Allah kami adalah Allah yang duduk dan bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan bila apapun yang akan kami kerjakan di tempat ini Tuhan, semuanya dapat menyenangkan dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam setiap ibadah yang akan kami kerjakan mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Dan kami percaya janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian saat ku menyembah. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ini kehidupan kami sebagai persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Nyatakan saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku
kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, dengan rahmat dan anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Oh, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang duduk dan bertata di atas setiap pujian umat-Mu. Mari nyatakan Tuhan baik, haleluya. Untuk selamanya kebaikan-Mu penuh, untuk selamanya kasih-Mu tercurah. Haleluya, haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, Ya Allah yang kudus, Ya Allah yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, turunlah Roh-Mu atas hidup kami, urapilah setiap kami di tempat ini Tuhan, jamalah setiap kami. Haleluya, 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 haleluya. Mari jemaat Tuhan nyatakan kasih-Mu kepada Tuhan, bawa penyembahan-Mu di hadapan Tuhan, nyatakan syukur-Mu di hadapan Raja kita, nyatakan syukur-Mu, nyatakan penyembahan-Mu dari hati-Mu, bawa penyembahan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Glory, glory, glory bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Kau Allah yang kudus Tuhan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu, di tahta suci-Mu, kami menyembah nama-Mu, disanjung kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Nyatakan Kau Allah yang kudus. Disilakan kita semua untuk berdiri, jemaat Tuhan katakan. Kau Allah yang kudus, di dalam keheningan di hadapan Tuhan, kita membawa penyembahan kita dari hati yang terdalam, dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bawa hatimu dan penyembahanmu kepada Tuhan. Beri hatimu, nyatakan nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Jemaat Tuhan sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan, nyatakan Kau Allah yang, bawa hatimu dan kehidupanmu di hadapan Tuhan. Sujud menyembah kepada Tuhan. Dia Allah yang kudus yang layak terima segala penyembahan kita. Mari kita menyembah Tuhan di dalam tahta suci-Nya. Kami menyembah-Mu. Disanjung
hari ini Tuhan. Kami menyatakan Engkau Allah yang kudus, yang menguduskan setiap kami Tuhan. di Dalam tahta suci-Mu, kami menyembah kepada Allah kami yang hidup, kepada Allah kami yang baik, nama-Mu disanjung. Sungguh kuasa-Mu nyata. Sungguh Engkau nyata, sungguh kuasa-Mu nyata di hidup kami Yesus. Kami puja Engkau Raja. Oh nyatakan dengan iman-Mu bahwa penyembahan di hadapan Tuhan yang kudus, Allah yang kudus, di tata suci-Mu, di tata suci-Mu. Kami bawa penyembahan kami, menyembah nama-Mu disanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja. Mulia. Lebih tinggi lagi nyatakan ya Allah yang kudus. Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu, kami menyembah nama-Mu disanjung. Kuasa-Mu nyata, nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja. Mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja. Mulia. Dengan iman-Mu kami puja, kami puja Engkau Raja. Mulia. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Allah yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji muliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita di dalam hadirat Tuhan. Coba kasih senyum yang terbaik di samping kiri kananmu dan katakan Tuhan Yesus baik. Berikan senyummu yang terbaik bagi saudara-saudari kita di samping kiri dan katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sebab kita adalah umat-umat tebusan Allah yang telah menerima kuasa dari surga. Haleluya. Sama-sama kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan cara yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Sebab kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau
menerima kuasa dari surga yang turun atas kehidupan kita. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karyanya, bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup dengan iman-Mu. Nyatakan kepada Tuhan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Dengan iman-mu katakan kepada Tuhan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari kita musuhkan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, patah semangatku. Katakan, takkan hilang kekuatan. Musuhkan haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kita telah menerima sukacita surga. Nyanyikan pujian dengan sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Tanganmu nyatakan, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan semangatku, takkan hilang kekuatan surga. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Mari kita semua berikan tepuk tangan, sorak terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita semua telah menerima sukacita surga dari Tuhan. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita tetap ada dalam hubungan bersama dengan Tuhan. Sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami telah menerima sukacita dari surga memenuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih atas lawatanmu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan melewati badai persoalan dalam kehidupan kami.
Kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mengangkat tangan kami, Engkau Tuhan Allah yang turun tangan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Bila ku angkat tangan, haleluya. Bila ku angkat tangan, ku menyerah, akan turun tangan, Kau akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tangan, ku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan, ku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan bersama kepada Tuhan dari hati. Bila ku angkat tangan, ku menyerahkan, turun tangan, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Sekali katakan, bila ku angkat tanganku, ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Silakan kita semua untuk berdiri sama-sama nyanyikan. Ku angkat tanganku menyerah, semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerah, ku tahu pasti Dia buka. Biar jemaat Tuhan saja yang nyanyikan pujian ini, katakan. Tanganku menyerahkan semua beban hidupku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Serahkan segalanya kepada Tuhan. Sungguh Allah sangat peduli kehidupan kita. Lagi jemaat Tuhan, sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan, mari kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan, persoalan kehidupan kita. Sebab sungguh hanya Dia Allah yang mengerti. Sebab sungguh hanya Dia Allah yang peduli. Haleluya. Nyatakan imanmu. Nyatakan imanmu. Lagi dari hatimu katakan, ku angkat tanganku menyerahkan, amin, semua beban hidupku padanya. Ini iman kami Tuhan, tanganku menyerahkan, ku tak
Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada dalam berbagai macam situasi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang hidup seperti Engkau. Kami mau membuka hati kami seluas-luasnya untuk kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami tanpa terkecuali. Jika masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mematahkan setiap bentuk kuasa kegelapan yang mencoba menghalangi pemberitaan firman. Berikan hamba-Mu kemampuan, pengurapan untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu bukan hanya sekedar informasi atau pengetahuan bagi kami, tapi merupakan sebuah jawaban bagi hidup kami. Kami bersyukur dan kami akan menerima kebenaran firman-Mu dengan hati yang terbuka. Hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, senang sekali boleh bertemu kembali setelah 1 minggu kita tidak baku dapa gitu ya. Mungkin ada baiknya Bapak Ibu boleh kasih salam kiri kanan, boleh keluar dari tempat, katakan Tuhan Yesus itu baik. Amin. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama dengan Koceng ya, Cik Vivi setelah sekian lama semua anugerah Tuhan ya. Kita juga melihat ada beberapa wajah baru ya, selamat beribadah. Kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita. Amin. Baik. Ya, masa Advent itu adalah masa penantian. Masa penantian di mana kita menanti datangnya juru selamat ke dalam dunia. Dan hari ini saya mengajak kita bersama-sama kembali belajar dari keluarga. Kali ini karena ini adalah masa-masa Advent, kita belajar dari keluarga Sakaria. Kita sama-sama akan belajar dari keluarga Sakaria. Ya, mari kita akan membaca ayat ini ada dalam Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai 7. 2, 3. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama belajar dari keluarga Bapak Sakaria dan Ibu Elisabet. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa mereka hidup pada zaman Herodes, Raja Yudea. Herodes terkenal sebagai raja yang kejam dalam politik. Walaupun dia memperhatikan pembangunan, tapi dia terkenal sebagai seorang raja yang kejam. Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Alkitab mencatat ada 2 orang yang bernama Sakaria dari rombongan Abia dan istrinya bernama Elisabet hidup. Ya, keduanya ini hidup pada zaman Herodes. Nah, dikatakan bahwa Sakaria itu adalah seorang imam, seorang yang mempunyai kegiatan sebagai seorang yang melayani Tuhan sepenuh waktu di dalam bait Allah. Dan kita akan belajar dari keluarga ini ada 3 hal yang kita mau belajar. Hal yang pertama yang kita mau belajar adalah setiap keluarga itu memiliki pergumulan. Mari kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Sakaria dan Elisabet. Sakaria itu adalah imam, adalah orang yang melayan dalam rumah Tuhan. Dia adalah orang yang bertugas mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi sekalipun demikian, dia gak lepas dari pergumulan. Jadi tidak ada orang yang kebal terhadap masalah. Setiap orang itu punya masalah.
Bahkan seorang yang dikatakan seorang imam pun itu punya masalah. Elisabet itu keturunan dari Harun. Jadi dua-duanya ini adalah orang yang memang dipanggil untuk melayani Tuhan. Secara garis keturunan dari Harun dan Lewi. Mereka adalah dua-duanya adalah orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan Sakaria itu melayani Tuhan sebagai seorang imam. Orang yang bertugas mempersembahkan korban kepada Allah. Mereka adalah orang yang melayani, tetapi mereka nggak lepas dari pergumulan. Pergumulan apa? Yang pertama, mereka tidak mempunyai anak karena Elisabet mandul dan keduanya sudah lanjut umurnya. Jadi Elisabet ini dicatat oleh Alkitab sebagai orang yang tidak, sebagai seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan anak. Dan selain itu dikatakan sudah lanjut umurnya, udah gak bisa punya anak, usianya udah lanjut. Sehingga tidak ada satu kemungkinan untuk memiliki anak. Dan Bapak Ibu kalau di dalam Israel begitu ya, kalau kita baca dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-25, Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-25, di sana dikatakan dengan jelas ketika Elisabet mendapatkan jawaban, dia berkata begini, inilah satu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Jadi kalau nggak punya anak itu buat orang Israel itu adalah satu hal yang aib. Jadi udah nggak punya anak, nggak bisa punya anak, bukan nggak punya anak, tapi nggak bisa punya anak. Ini sebuah pergumulan tersendiri, sebuah masalah tersendiri. Ini belum kelar, tapi ternyata dalam masyarakat di Israel kalau nggak punya anak itu adalah aib. Jadi ibaratnya orang udah jatuh ketimpa tangga nih, udah jatuh itu udah punya masalah, ketimpa tangga tambah lebih sakit lagi. Dan yang terakhir masalahnya apa? Lukas pasal 1 ayat 13 itu berkata begini. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan jangan takut berarti Sakaria ini dalam posisi sedang takut. Takut kenapa? Ya takut terhadap sebuah hal yang dia alami. Kemudian Sakaria ini bukan cuma takut, di ayat yang ke-20 dikatakan begini, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku. Jadi apa sih masalahnya? Masalahnya Sakaria itu mengalami ketakutan. Sakaria juga tidak percaya, mengalami keraguan terhadap Tuhan. Siapa sih yang gak ragu? Mereka dua adalah hamba Tuhan, mereka dua adalah orang yang dipilih melayani Tuhan. Tetapi sekian lama mereka berdoa, mereka gak lihat itu jawaban Tuhan. Bagaimana mereka tidak mengalami keraguan? Bisa jadi Sakaria berkata, saya udah mendoain orang dan orang itu dijawab doanya. Tetapi kenapa saya berdoa sekian lama Allah itu tidak menjawab doa? Dia meragukan, benar gak sih Tuhan ini? Kalau hari-hari ini kita mengalami hal yang sama dengan Sakaria, kita gak sendirian. Tapi cerita ini kan gak berhenti sampai di sini. Cerita ini ada kelanjutannya, itu yang penting. Bapak Ibu, kalau Sakaria dan Elisabet itu punya pergumulan, apa pergumulan kita pada masa kini? Saya mencatat ada 5 yang itu akan menjadi pergumulan. Yang pertama teknologi dan komunikasi. Waktu saya mendengar curhatan true story dari seorang suami yang selingkuh. Tapi ini yang menceritakan bukan istrinya, gitu, orang yang menulis ceritanya. Ternyata hari-hari ini saya memberikan informasi ini bukan untuk dicoba gitu ya, tetapi saya menginformasikan. Ada sebuah aplikasi namanya kalkulator. Kalau Bapak Ibu bilang kalkulator untuk apa? Menghitung ya, 1000 ditambah 2000 lebih cepat pakai kalkulator gitu kan. Tapi ternyata di zaman modern ini aplikasi kalkulator itu bukan cuma untuk berhitung.
Ada satu aplikasi namanya kalkulator. Saya belum tahu, tapi ini saya membaca gitu ya. Dan di dalam aplikasi kalkulator itu sepintas dia sepertinya untuk menghitung. Tapi ternyata aplikasi itu adalah untuk menyimpan file-file yang rahasia. Dan itu ada passwordnya, ya kita sendiri yang bikin. Nah, suami yang berselingkuh itu pada satu titik istrinya mendapatkan di dalam HP-nya itu ada aplikasi yang namanya kalkulator. Sepintas dia berkata bahwa ini seperti berhitung. Tapi begitu dia kasih masuk itu password, semua hal yang disembunyikan itu keluar. Termasuk foto dengan foto perempuan idaman lainnya dia, semua ada di situ. Bapak Ibu, teknologi itu menolong kita. Saya bisa mempersiapkan pelajaran kepada mahasiswa, bahkan saya bisa menggali Alkitab saat saya berada di mobil. Kenapa? Karena tertolong dengan teknologi. Ketika saya baca misalnya pada waktu saya di oto begitu ya, dan tiba-tiba terbersit ada satu ayat, saya buka di Alkitab, saya coba lihat, saya nggak perlu lagi bawa buku yang berjibun, tapi saya cuman butuh, saya lihat dalam aplikasi yang saya punya, ini kata Yunaninya apa, ini artinya apa, ini bagaimana aplikasi, saya bisa lakukan. Itu teknologi menolong. Tapi ada teknologi yang membuat kita bisa melakukan hal yang tidak baik. Bayangkan dengan adanya aplikasi ini, suami ini menyembunyikan segala perselingkuhannya. Tapi ya pada akhirnya ketahuan juga. Teknologi itu baik, tapi teknologi itu bisa menyesatkan. Komunikasi. Bapak Ibu Saudara, sekarang hari-hari ini orang getol dan memang sedang mencari uang untuk kehidupan. Uang memang bukan segala-galanya, tapi kita membutuhkan uang untuk hidup. Uang bukan segala-galanya, karena tidak semua bisa dibeli dengan uang. Kita bisa beli kasur yang enak, tapi kita nggak pernah bisa beli tidur yang nyenyak. Kita bisa beli rumah yang bagus, tapi suasana keluarga yang indah, yang akrab itu nggak bisa dibeli dengan uang. Tapi kita tetap butuh uang. Orang pada ketol cari uang. Dan karena merasa mengorbankan waktu untuk anak, akhirnya anak dicurahkan dengan materi yang berlimpah. Akhirnya usia kecil anak sudah mulai memakai gadget. Mau makan supaya enggak rewel dikasih gadget gitu kan. Terus kemudian semuanya serba gadget gitu ya. Akhirnya komunikasi itu menjadi terancam tidak baik. Seharusnya orang tua bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak, suami dan istri bisa berkomunikasi dengan baik, tetapi karena anak-anak udah terbiasa dengan gadget yang bisa diperintah melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan. Ketika berkomunikasi dengan orang tuanya atau berkomunikasi dengan temannya dan teman atau orang tua tidak melakukan apa yang diinginkan, itu menjadi masalah. Yang kedua keuangan. Keuangan itu menjadi masalah sepanjang zaman begitu ya. Karena kita semua butuh uang, tapi ingat bahwa uang itu bukan segala-galanya. Ya. Kemudian perubahan gaya hidup. Terjadi perubahan gaya hidup, ini pergumulan keluarga masa kini. Perubahan gaya hidup sekarang, ya orang lebih suka menghabiskan waktu dengan apa? Nongki gitu ya. Kalau di DI Panjaitan itu jalan, aduh sepanjang jalan tuh tempat nongki, tinggal mau pilih di mana ada gitu ya. Tinggal mau pilih mau minum apa, dari harga yang ramah di kantong ataupun yang tidak ramah di kantong. Ini perubahan gaya hidup. 9 tahun yang lalu saya datang di Gorontalo nggak seperti ini gitu ya. Tapi kalau lewat DI Panjaitan malam hari atau sekarang di Sentral itu, waduh semua pada butuh nongki gitu ya. Ada terjadi perubahan gaya hidup. Kemudian konflik antar generasi. Bapak Ibu, ini adalah satu konflik gitu ya. Ketika anak saya mengatakan, saya setelah lulus, saya tanya kamu mau kerja apa? Setiap orang tua pasti mau tanya ketika kamu lulus, kamu mau kerja apa? Anak saya dengan santainya berkata, saya mau live.
Saya nggak ngerti live tuh bagaimana. Ya di Shopee, di TikTok. Saya pikir saya sekolahkan ini anak mahal-mahal, cita-citanya cuma mobile live, saya bilang. Masa begitu, saya bilang. Tapi ternyata setelah kita melihat zaman sekarang, itu istilahnya sekarang afiliator gitu ya. Afiliator itu gede juga income-nya gitu ya. Besar income-nya. Ini terjadi satu konflik. Saya sebagai mungkin ya nggak kuno-kuno banget, tetapi saya menginginkan anak saya setelah selesai kuliah, ya kamu kerjalah, entah kamu mau masuk perusahaan, entah kamu mau kerja di mana, kamu kerja yang seperti itu gitu ya. Tetapi zaman sekarang sudah berbeda. Dia berkata saya mau bekerja sesuai dengan apa yang saya pelajari. Kalau enggak sia-sia dong saya belajar 4 tahun. Dan akhirnya kemudian saya mulai belajar, saya sendiri sebagai orang tua mulai belajar perkembangan zaman ini tentang berbagai macam pekerjaan pada zaman ini. Ya pada akhirnya saya mengikhlaskan dia bekerja sesuai dengan apa yang menjadi passionnya dia. Kemudian isu spiritual dan moral. Nah ini sesuatu hal yang kita perlu cermati ya. Spiritual itu bicara tentang kerohanian. Bapak Ibu Saudara tidak salah kita membuat anak-anak kita itu menjadi pinter. Gak salah Bapak Ibu ya, tidak salah. Kita mengusahakan mereka belajar berbagai macam bahasa, berbagai macam keterampilan itu tidak salah. Tetapi jangan lupa, jangan cuman potensinya yang digali, tapi kita lupa ada satu hal yang harus kita bekali yaitu kerohanian. Kalau anak kita kuat secara rohani, situasi dan kondisi apapun itu boleh berubah, tapi anak kita mampu menghadapinya. Moral Bapak Ibu Saudara ya. Ya moral ini bicara tentang, ya balik lagi kepada teknologi. Ada pergeseran-pergeseran moral yang sedang terjadi. Hati-hati anak-anak muda. Ini kira-kira 9-10 tahun yang lalu sebetulnya sudah kejadian di Surabaya. Bagaimana anak SMP, karena dia begitu buta, zaman itu masih awal-awal mungkin Facebook. Dia punya Facebook, makanya kemudian Facebook gak boleh dipunyai oleh anak yang di bawah 17 tahun. Nah ketika dia punya Facebook, tiba-tiba ada orang yang meminta dia untuk membuka bajunya di depan layar. Dia tidak mengerti, dia lakukan itu. Saudara itu kurang lebih 9 tahun yang lalu. Anak-anak perlu belajar mana yang tidak baik, bukan cuma mana yang tidak baik, tapi mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, sebaiknya anak SMP, SMA tidak berpacaran. Kenapa? Karena emosi dari anak-anak kita ini belum stabil. Dalam berpertemanan pun kita juga harus belajar mana yang memang berkenan, mana yang tidak. Misalnya berteman, ya sekarang sesama jenis juga kita khawatir kan. Kalau dulu oh nggak apa-apa dia pergi sesama jenis, sekarang hati-hati sesama jenis bisa kalau kita tidak benar-benar kenal bisa jadi orangnya LGBT gitu kan. Itu juga ngeri. Tapi pergaulan itu juga mesti diperhatikan. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Saudara dalam pertemanan ya, saya mengatakan kalau anak SMP SMA itu dekat dengan lawan jenis, saya tidak mau mengatakan itu pacaran. Apa sih pacaran? Pacaran itu kan bukan cuma sekedar just a fun, kita pergi jalan sama-sama, bukan. Tapi ketika berpacaran sebetulnya kita sedang berbicara visi misimu apa, cocok enggak kita dua, ayo kalau kita cocok kita jalan terus. Tapi kalau pacaran kayak SMP SMA itu kan just a fun, hati-hati, jangan cuma cari kesenangan. Ya, saya tidak melarang anak-anak untuk posting segala macam, enggak.
mau taruh di story. Tapi lihat hati-hati apa yang kamu posting. Ya, apa yang kamu posting itu juga perlu diperhatikan. Kalau toh punya sahabat dekat, saya peragakan saja dengan suami saya yang kesini ya. Kalau saya dengan suami saya, misalnya saya begini, boleh nggak Bapak Ibu? Boleh dong, kita udah sah, ya kan, udah diberkati, boleh kan? Boleh kan? Kalau pacaran jangan dulu dong, ya nanti kesetrum, kalau kesetrum bahaya. Jangan. Boleh kan begini? Boleh. Tapi kalau misalnya saudara punya teman dekat, coba rangkul kita. Begini boleh nggak? Teman dekat loh, masih pelajar loh, jangan dong, nanti konslet. Ya, nanti konslet. Hati-hati, pacaran itu hati-hati ya. Saya sempat sharing sama beberapa anak youth kemarin kalau tidak salah. Saya ngomong karena kebetulan anak youthnya ini perempuan. Kalau kamu ketemu sama laki-laki, dia bilang, kamu cinta nggak sama saya? Kalau kamu cinta, kamu serahkan dirimu pada saya. Saya bilang 1000% itu laki-laki nggak cinta sama kamu. Kalau laki-laki itu cinta sama kamu, dia akan menjaga kamu sampai kalian berdua diberkati di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan. Saudara, kalau kita tersesat bukan berarti kita nggak bisa balik, bisa, tapi butuh waktu. Bukan berarti kalau kita udah tersesat nggak bisa dipakai Tuhan, enggak juga, memang bisa dipakai Tuhan, tapi kalau kita bisa pilih jalan lurus, kenapa kita harus tersesat? Gitu ya. Jadi ini pergumulan yang ada, pergumulan suami dan istri, pergumulan orang tua, pergumulan kita semua ini yang sedang terjadi pada hari ini. Yang kedua, mari kita belajar. Yang kedua, kita belajar itu hidup benar. Hidup benar. Di ayat tadi berkata begini. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Menarik ya. Hidup benar itu apa sih? Secara sederhana hidup benar itu menyenangkan hati Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Itu hidup benar. Sekalipun Elisabeth dan Zakaria itu punya pergumulan yang berat. Sekalipun mereka hidup di tengah-tengah zaman yang diwarnai dengan kegelapan politik. Ada banyak penindasan, ada banyak kehilangan dan keputusasaan. Tapi mereka memastikan suami dan istri itu hidup dalam kebenaran. Saudara, hidup di tengah-tengah dunia ini banyak yang kita menemui ketidakbenaran. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun, tetapi kalau misalnya kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak sehat, orang ya nge-vape itu menurut pembahasan nge-vape itu sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya ya, saudara-saudara nanti boleh cari searching di Google bagaimana bahayanya. Kalau kita sudah tahu itu bahaya, ngapain kita coba? Benar enggak? Kalau kita udah tahu itu bahaya, beracun, ngapain kita coba? Jangan dicoba. Pornografi, ya itu pornografi itu adalah sesuatu yang nggak perlu diundang sekarang, dia datang sendiri. Apalagi kita mau undang itu, apalagi saudara mengundang itu, waduh, datang sendiri di medsos kita. Saudara, satu fakta, pornografi itu merusak otak. Bukan cuma narkoba yang rusak otak. Tapi saudara, kecanduan pornografi itu merusak otak saudara. Saudara, kecanduan main game itu merusak otak saudara. Segala sesuatu yang candu itu merusak. Kita hidup di tengah-tengah yang zaman yang seperti ini loh. Tapi mari kita belajar, siapapun kita, entah kita suami atau istri, orang tua, anak. Mari kita belajar untuk hidup dalam kebenaran di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak benar.
Ada seorang atlet olahraga di daerah kabupaten saya, Bondowoso. Dia atlet olahraga. Kalau atlet itu pasti dia hidup sehat. Dia hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak sehat. Tapi karena dia atlet, dia tahu bahwa sebagai atlet dia harus menjaga postur tubuhnya, menjaga makanannya, dia harus olahraga setiap hari. Maka di tengah-tengah lingkungan yang tidak sehat, dia tetap bisa hidup sehat. Ikan itu hidup, ikan air laut itu hidup di tengah-tengah laut yang asin. Tapi pernah nggak kita makan ikan itu kemudian rasanya asin kayak garam? Enggak kan? Ya manis malah. Kalau ikan yang baru ditangkap itu manis sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, lingkungan ini boleh berubah. Tapi mari kita pastikan bahwa hidup kita itu benar. Pastikan bahwa hidup kita ini benar. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa tetap hidup benar sekalipun hidup diwarnai dengan pergumulan hidup? Saudara, pergumulan hidup itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Mungkin kita berkata, oh kita orang super doa. Bukan cuma berdoa, kita doa pagi, doa siang, doa malam, doa puasa. Tapi masalahnya masih ada, masalahnya belum dijawab Tuhan. Mungkin yang bergumul dengan pasangan hidup, Tuhan kita ini so sungguh-sungguh, so melayani kayak so hidup lebih dari pendeta kita ini. Tapi kenapa kita belum dikasih pasangan hidup? Bisa jadi kita hidup dalam situasi yang seperti ini. Bisa juga kita sedang bergumul. Oh Tuhan, kita ini punya pergumulan, ini begitu berat. Tidak ada jalan keluar. Saya so berdoa, saya so doa puasa, saya so sungguh-sungguh sama Tuhan. Bisa jadi kemudian kita berkata, udahlah, enggak Tuhan-Tuhanan, enggak pelayanan. Toh ketika aku dalam masalah, Tuhan enggak kasih jawaban. Toh ketika saya dalam masa-masa yang sulit, Tuhan kasih biar Pak kita. Apakah seperti itu? Saudara, dalam kesunyian yang sangat sunyi pun, Tuhan itu tetap bekerja loh. Tuhan itu tetap bekerja, enggak terlihat. Israel itu mengalami 350 tahun masa di mana mereka tidak mendapatkan kunjungan seorang nabi, tidak ada. Tapi dalam masa-masa yang seperti itu Tuhan itu bekerja, sedang mempersiapkan seorang juru selamat datang ke dalam dunia. Ya, Tuhan itu selalu ada. Kalau saya duduk gitu ya, saya coba ingat-ingat perjalanan hidup ini kan sudah mau 31 Desember, Januari, Februari, Maret. Ada nggak doa yang nggak dijawab? Ada. Saya punya catatan doa yang belum dijawab. Ada Bapak Ibu. Tapi kemudian ketika saya mulai membuka catatan tentang doa saya yang tidak dijawab sesuai dengan keinginan saya melihat Tuhan kasih jalan yang lain. Tuhan kasih jalan yang lain. Mungkin saya bisa berkata Tuhan sudah kita totalitas, datang jauh-jauh kamari. Kenapa saya pergumulan tidak dijawab? Bisa jadi saya sudah Tuhan. Saya tidak mau lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi ketika saya baca kisah ini betul-betul memberikan sebuah inspirasi. Di tengah-tengah mereka nggak punya anak. Di tengah-tengah mereka dikatakan Elisabeth berkata ini menghapus aibku. Berarti dikatakan bahwa mereka kena aib karena nggak punya anak. Di tengah-tengah situasi di mana masyarakat sudah kehilangan harapan. Tapi mereka tetap hidup dalam kebenaran. Masalah itu tidak boleh menghalangi kita hidup dalam kebenaran. Kita pasti tidak sempurna, tapi mari kita belajar untuk hidup dalam kebenaran. Yang terakhir, berdoa. Lukas pasal 1 ayat 13 berkata begini. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakarias, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes.
Saudara, yang ketiga yang kita belajar, berdoa. Mengapa Zakaria itu kemudian dikatakan kamu gak percaya? Karena mereka pasti setelah menikah, pasti mereka tahu bahwa Elizabeth ini tidak bisa punya anak. Mereka sebagai hamba Tuhan pasti berdoa. Pasti berdoa. Tapi sekian lama sampai mereka lanjut usia, doa ini gak ada jawabannya. Makanya kemudian Zakaria merasa ragu, benar gak sih? Kenapa pada waktu masa tua doa ini dijawab? Bisa jadi dia mengalami keraguan. Tapi Alkitab mencatat doamu telah dikabulkan. Doamu telah dikabulkan. Bapak Ibu, kalau kita belajar Alkitab, Alkitab itu memandang doa bukan sebagai pilihan terakhir. Enggak ada ceritanya doa itu pilihan terakhir, enggak. Tetapi sebagai bagian penting dari menjalani kehidupan beriman. Di mana kita secara aktif mengundang Allah yang Maha Kuasa untuk terlibat dalam setiap aspek perjuangan hidup kita. Jadi doa itu bukan udah coba sana, coba sini, kemudian ini solusi terakhir. Tidak. Doa itu merupakan bagian yang paling penting, bahkan kalau bisa ini yang terutama yang harus kita kerjakan. Amin. Bilang sama kiri kananmu, jangan lupa berdoa ya. Jangan lupa berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita minta pribadi yang maha kuasa itu terlibat dalam hidup kita. Amin. Yang lagi cari jodoh, yang SMP SMA tidak termasuk, tapi yang kuliah boleh jo, yang sudah kerja boleh jo. Bilang sama Tuhan, Tuhan kasih saya pasangan hidup yang terbaik. Amin. Yang lagi jomblo-jomblo boleh bilang amin. Yang terbaik, yakin ya yang terbaik. Nanti one day mungkin saudari Ayumi itu boleh saksi ya bagaimana dia sampai mendapatkan jodoh dari Tuhan. Kalau nanti udah pemberkatan di sini nanti dikasih waktu kesaksian gitu ya. Bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa ya. Jadi nanti boleh kesaksian itu sebelum diberkati nanti minta dia kesaksian bersama pasangan hidupnya. Jadi berdoa. Berdoa. Mari ajar sama anak kita berdoa. Anak saya WA, "Ma, saya tahun depan mau begini. Saya bilang, berdoa Jo, supaya jangan salah jalan. Mama tidak terlalu paham bagaimana peta tahun 2026, tapi Tuhan kita pasti paham. Kenapa berdoa? Karena doa itu adalah bentuk ketergantungan pada Tuhan. Ketika kita berdoa sebelum memulai sesuatu, kita mengakui bahwa kita bergantung pada Tuhan. Kita minta Tuhan untuk membimbing, melindungi dan memberkati kita dalam setiap langkah yang kita ambil. Doa itu penting. Doa itu berarti kita tergantung sama Tuhan. Kita gak bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau ada undangan di WhatsApp group, mari hari ini kita berdoa. Dalam doa pagi, dalam panggilan berdoa, dalam doa kemenangan. Jangan di skip Bapak Ibu Saudara ya. Kalau misalnya tidak bisa berdoa bersama-sama dalam panggilan berdoa di gereja, kalau panggilan berdoa di rumah ya. Jangan skip, ingat jam 6, jam 1, jam 7 malam. Kalau gak bisa karena mungkin ya kalau Zoom itu kan agak sedikit repot. Tapi ingat setiap pagi kita mesti datang berdoa. Ingat ada hari Jumat doa kemenangan. Karena itu mari kita sediakan waktu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Saya sekalipun mungkin berdoa bersama-sama jam 5.15 atau dengan suami, saya butuh waktu untuk saya berdoa secara pribadi. Saya gak bisa main musik, tapi itu tidak menghalangi untuk saya memuji dan menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan
dan berdoa. Kemudian berdoa bersama keluarga. Ada doa pribadi, ada doa bersama-sama keluarga. Ini juga penting. Kemudian doa bersama-sama dalam komunitas orang percaya. Kenapa? Saudara, kalau kita sendirian, biasanya kita lebih sering tertidur dalam doa. Betul ya? Kita kemudian berkata, lebih baik tidur dalam hadirat Tuhan. Gitu kan? Bangunnya besok pagi, yaitu tidur sih saudara ya. Tapi artinya bahwa kalau kita sendirian seringkali kita itu menjadi lemah dalam berdoa. Tetapi kalau bersama dengan keluarga itu kita menjadi lebih kuat. Mungkin kita sebagai anak waktu itu kita sedang bergumul. Oh ada papa, ada mama kita yang bisa kasih kuat pak kita. Sehingga kita kuat dalam menghadapi pergumulan. Tapi doa dalam komunitas orang percaya itu menjadi lebih kuat. Ibaratnya misalnya saya udah kayak seperti buluh yang terkulai. Tapi ketika saya datang, semua sesama orang percaya itu berdoa. Itu seperti api yang kemudian membakar sehingga saya bisa menjadi tegak berdiri. Punya catatan tentang doa. Ini menolong kita lebih mempercayai Tuhan. Jadi misalnya sekarang tanggal berapa? 14 Desember 2025. Saya berdoa, misalnya saya berdoa, saya mau mendapatkan pekerjaan yang baru di tahun 2026 yang sesuai dengan passion saya, misal. Ya kita mendoakan itu, terus apalagi? Oh saya berdoa untuk keluarga saya. Oh tante saya belum percaya sama Tuhan Yesus. Oh saya berdoa untuk kakak sepupu saya, ternyata dia sakit dan dia butuh pertolongan Tuhan. Terus oh kita berdoa, mungkin kita punya catatan doa. Nah begitu dijawab, dikasih catatan, dijawab Tuhan tanggal sekian, bulan sekian. Itu memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan kita itu hidup. Buatlah catatan seperti itu. Apa yang kita doakan, apa yang sudah dijawab oleh Tuhan. Jangan berhenti berdoa karena belum menerima jawaban doa. Seringkali kita berhenti. Tapi mari kita seperti Zakaria, seperti Elizabeth. Dia nggak berhenti, walaupun Alkitab mencatat ini udah mandul, nggak bisa punya anak, udah tua lagi. Tapi mereka terus berdoa dan tiba pada waktunya Tuhan itu menjawab. Tetaplah tekun berdoa karena pada waktu yang tepat Tuhan pasti menjawab doa kita. Itu ada kesalahan ketik ya, yang harusnya pakai G ternyata pakai H. Jadi terus berdoa, bilang samping kiri kanan, terus berdoa. Jangan berhenti. Ada satu ilustrasi. Ini ilustrasi ya. Ada seorang yang diajak jalan-jalan sama Tuhan ke sorga. Dikasih tahu, ya namanya ilustrasi ya. Ilustrasi kan gambaran. Jadi kasih tahu ini ruangan apa, ini ruangan apa, ini ruangan apa. Sampai pada satu titik ditulis ini apa ditanya. Oh ini adalah satu tempat menyimpan jawaban doa. Hah? Iya dibukakan. Oh ini si A, sebetulnya Tuhan mau jawab nih. Tapi dia berhenti berdoa, jadi jawabannya nggak jadi dikirim. Ini cuma gambaran, ini cuma ilustrasi. Jadi jangan pernah berhenti berdoa sampai Tuhan menyatakan apa yang menjadi jawabannya bagi kita. Amin. Amin. Jangan pernah berhenti. Saya pernah bersaksi kan tentang masalah pelayanan di Kearuyan. Begitu itu selesai, saya mulai berdoa. Berdoa dan berusaha, tapi tidak ada hasil. Tapi saya terus berdoa, sampai pada satu titik. Kalau Tuhan mau buka, gak ada satupun yang bisa tutup. Tapi kalau Tuhan tutup, itu gak ada satupun yang bisa buka. Jadi mari kita berdoa kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan yang membukakan. Pesan firman Tuhan hari ini. Di tengah-tengah kita mau merayakan Natal, menantikan kedatangan Juru Selamat.
Tetaplah hidup benar di tengah-tengah pergumulan hidup. Miliki waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, agar kita bisa melewati setiap tantangan hidup. Kita nggak pernah tahu zaman ini seperti apa, tahun depan seperti apa. Wah, kalau sudah mau akhir tahun, di TikTok itu berseliweran segala prediksi segala macam, tapi itu semua prediksi. Semua itu ramalan yang kita nggak pernah tahu bener apa enggak. Tapi kita punya Tuhan yang pasti. Yang pasti-pasti aja deh. Jangan yang nggak pasti. Mari kita bawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita bawa semua hal. Mungkin pergumulan kita belum selesai di tahun 2026. Ada banyak doa yang belum dijawab. Ada banyak masalah yang nggak tahu kita mesti ngapain. Tapi tetap hidup benar. Miliki waktu bersama dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan itu nggak akan tinggal diam. Tuhan bersama dengan kita. Ya, kita angkat satu pujian lagu sebelum firman, ku angkat tanganku menyerahkan. Akan dinyatakan. Nyanyikan pujian ini sebagai satu doa kita pada pagi hari ini. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Akan dinyatakan. Ku angkat tanganku
ada banyak doa yang mungkin belum dijawab Tuhan hari ini. Kalau hari ini Bapak Ibu datang dengan sakit penyakit, mari berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan segala keluh kesah kita. Dia Allah yang melihat segala keadaan kita. Dia akan menyembuhkan kita. Yang sakit, katakan kepada Tuhan, ini Tuhan, aku Tuhan. Dalam kondisiku yang tidak sehat, aku mau Tuhan menyembuhkan aku. Seperti seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Berkata, asal ku capah jubahnya, aku sembuh. Dia dengar hari ini apa yang menjadi doa kita. Mungkin hari ini kita merasa, Tuhan, di depan mataku ini ada pintu yang masih tertutup. Kita punya Tuhan yang besar. Kalau engkau ketuk pintu hari ini melalui doamu, apa yang dibuka oleh Tuhan nggak bisa ditutup oleh manusia. Tapi perhatikan, apa yang ditutup oleh Tuhan itu juga nggak bisa dibuka oleh manusia. Berseru kepada Tuhan, apapun persoalan hidupmu pada hari ini, nggak ada yang sulit di mata Tuhan. Yang sulit adalah membuat hati kita percaya bahwa Dia sanggup menolong kita. Saya berikan waktu kita untuk berdoa. Apapun yang menjadi kesulitan kita, apapun yang menjadi persoalan kita, mari nyatakan itu dalam doa secara pribadi kepada Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan menyerah, maka Tuhan itu akan turun tangan dalam hidup kita. Kiara bata kaya lapas. Kidabasiku rabata kaya lapa 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 se. Kidabata kaya lapa 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 se. Persoalan hidupmu adalah biasa, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Saya merasa ada beberapa di antara kita sedang bergumul masalah pergaulan hidup. Tuhan cuma minta di tengah-tengah situasi dan kondisi dunia yang tidak baik-baik saja, tetap pegang firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidupmu. Kalau engkau melibatkan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan menuntun hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Kami berdoa buat setiap kami yang datang dalam kondisi yang kurang sehat. Ulurkan tangan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa bilur Tuhan Yesus menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Kami yang datang dengan segala pergumulan hidup kami, pergumulan rumah tangga kami, relasi suami dan istri yang kurang harmonis, orang tua, anak. Bahkan masalah-masalah dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami tahu itu biasa. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Bukakan jalan Tuhan. Tuhan tolong tuntun kami. Buka mata iman kami Tuhan. Sehingga kami bisa melihat bahwa Engkau sedang bekerja. Engkau sedang membuka jalan bagi kami. Sekalipun kami seperti berjalan di padang gurun, tapi kami tahu Tuhan sanggup membuat jalan di padang gurun. Ketika kami berjalan di tengah-tengah kekeringan, Tuhan sanggup mengubah air mata kami menjadi mata air. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau akan terus bekerja dalam hati dan hidup kami. Roh Kudus bawa setiap kami untuk hidup dalam kebenaran. Ampuni kami kalau kami seringkali melukai hati-Mu ya Tuhan.
dengan melakukan hal-hal yang tidak kau sukai. Tapi hari ini kami belajar, kami mau jadi seperti Sakaria dan Elisabet, tetap hidup benar di tengah-tengah pergumulan hidup, tetap hidup benar di tengah-tengah masyarakat yang gak benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus berbicara dan menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami percaya kami sudah menerima setiap jawaban dari doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat dan anugerahnya dalam hidup kita. Kita percaya bahwa semua adalah anugerah Tuhan. Ya, kita akan melihat beberapa pengumuman. Ya, saya melihat ada Sheryl. Ya, Sheryl datang hari ini, puji Tuhan. Ada juga saudara Herman ya. Nanti kita akan sambil membaca pengumuman, nanti kita akan berkenalan ya. Baik, Bapak Ibu puji Tuhan. Apakah ada yang pertama kali datang di tempat ini? Enggak ada, ya puji Tuhan. Ya ada juga jemaat dari Marisa, Bapak Bernard, puji Tuhan bisa hadir dengan Ibu, semua anugerah Tuhan ya. Ya terima kasih buat semua yang sudah melayani pada hari ini, baik yang melayani sebagai aser, nanti sebagai kolektan gitu ya, yang melayani dalam sebagai tim praise and worship, multimedia gitu ya. Juga sebagai sebagai soundman, kemudian kameramen, videoman, semua yang melayani pada hari ini, saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan dengan penuh sukacita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ya, doa pagi setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu jam 5.15 sampai jam 5.50 melalui Zoom meeting gitu ya. Linknya akan dibagi melalui WA group. Ya, kemudian hari Rabu kita tetap akan berdoa jam 6, jam 1, jam 7. Pokok doa akan dikirimkan melalui WA group. Kita juga berdoa untuk rekan-rekan kita yang di daerah Sumatera, ya, daerah Aceh, mereka yang sedang hari-hari ini sedang mengalami bencana alam. Kita berdoa semoga Tuhan memberikan kekuatan dan terutama kita juga berdoa untuk pemerintah gitu ya, supaya bisa segera mengentas bencana. Bisa menolong mereka yang mengalami bencana. Tidak mudah, tetapi mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongannya. Kemudian doa kemenangan setiap Jumat jam 8 di ruang serbaguna. Ya, doa puasa setiap hari Sabtu jam 1 di ruang serbaguna lantai 2. Ya, ibadah youth itu setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Hanya hari Sabtu ini hari Sabtu yang kemarin merupakan ibadah youth yang terakhir di tahun ini, karena minggu depan, Sabtu depan kita akan bersama-sama hadir dalam satu acara yang nanti saya umumkan ya. Kemudian setiap hari Minggu jam 10 di ruang ibadah ini ada ibadah raya. Kemudian mengingatkan yang bertugas sebagai aser minggu depan adalah keluarga Bapak David Limbert, kemudian kolektannya adalah Bapak David dan Bapak Stefan Hantuma ya. 21 Desember. Ibadah anak jam 10 setiap hari Minggu di ruang serbaguna. Ya, sesudah ibadah ini ada pertemuan panitia Natal dengan kaum ibu untuk membahas konsumsi malam pelita. Ada latihan line dance dan rapat evaluasi PAW. Ya, kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, malam pelita atau ibadah pranatal diadakan di hari Selasa 23 Desember 2025 jam setengah 7 malam di ruang ibadah GPPS. Pembicaranya adalah Pendeta Musatiku, Sarjana Teologi Gembala GPPS Kota Mobagu. Tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, Matius 1 ayat 21 sampai 24. Atas nama panitia Natal saya mengucapkan terima kasih juga. Ini ada yang berbeda kan Bapak Ibu Saudara, sudah berwarna hijau ya. Dan tentunya ini bola-bola lampion ini tidak naik dengan sendirinya ya. Kemarin terima kasih buat Saudara Ernus dan Saudara Onal yang sudah menolong panitia Natal juga berserta Bapak Gembala gitu ya. Terima kasih sudah memasangkan lampion sehingga orang ruangan lebih cantik daripada hari-hari yang lalu gitu ya.
Kemudian ada beberapa hal berkaitan dengan Malam Pelita. Ya, Minggu 21 Desember sesudah ibadah raya akan diadakan kerja bakti untuk mengatur kursi. Jadi kursi-kursi yang di belakang dan yang di belakang situ maupun di ruang serbaguna akan dibawa kemari gitu ya. Jadi bapak-bapak, dewasa muda, kaum pria gitu ya, dan youth yang laki-laki akan bekerja bakti bersama-sama. Oh, nanti kemudian jam 3:30, ya ini nanti bisa dirundingkan apakah mau langsung ataukah nanti 3:30-nya baru kerja bakti untuk membersihkan gereja di halaman. Ya, halamannya perlu dibersihkan Bapak Ibu ya. Mungkin perlu digosok, perlu disapu daun-daunnya dan sebagainya, mungkin perlu dipotong. Nanti kita semua, kalau yang tadi itu bapak-bapak, yang ini bukan cuma bapak-bapak tapi ibu-ibu dan kaum muda ya, yang perempuan kita bersama-sama. Ya, jam 7 malam ada doa bersama dan gladi kotor ya 21. 22 Desember itu gladi bersih ya. Ya, kemudian ucapan syukur Natal, telah dibagikan amplop Natal bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan untuk Natal bisa mengambil dan mengembalikan baik di kotak persembahan, di kotak persepuluhan atau kantung persembahan. Ya, ini adalah laporan dari pemasukan Natal. Ya, yang sampai 30 November saya nggak baca karena sudah dibaca itu ya. Ini yang baru 7 Desember. Ya, keuntungan penjualan souvenir parsel Natal itu 700.000. Kemudian keuntungan basar yang kelima itu 615.000 rupiah. Ada persembahan Natal dari A 150.000, NN 200.000, keluarga IW 150.000. Kecil sekali ya, saya punya catatan. Keluarga GAW 300, keluarga HK 500, FL 200, FB 200, DA 300, keluarga TR 10 juta, keluarga OW 300, RM 200, keluarga MMR 500.000, total semua pemasukan. Tapi ini sudah ada pengeluaran ya, ini pemasukan total ada 20.182.000 rupiah, tapi sudah ada pengeluaran ya, sudah ada pengeluaran. Pengeluarannya nanti akan dilaporkan satu kali laporan Natal setelah selesai ibadah Malam Pelita dan Natal. Ya, kemudian ibadah Natal itu akan dilaksanakan hari Kamis 25 Desember jam 10 di ruang ibadah. Kemudian ya, seperti tahun-tahun sebelumnya kita akan mengadakan tukar kado senilai minimal 50.000, kali ini untuk umum ya, semua boleh terlibat. Dibungkus dengan kertas kado yang berwarna hijau, akan diusahakan disediakan di kantor sekretariat, tapi baru bisa mengambil hari Selasa 16 Desember 2025. Kado diserahkan di kantor gereja tanggal 21 Desember ya kepada Saudari Ayu Miranti ya. Kemudian ibadah tutup tahun yaitu doa dan kesaksian akan dilaksanakan pada hari Rabu 31 Desember 2025 jam 7 sampai jam 9 malam. Kemudian ibadah tahun baru akan dilaksanakan hari Kamis 1 Januari 2026 jam 10 pagi. Baik, saya akan mengundang Saudara Herman Sirait dan Samantha Olivia Jabar untuk maju ke depan. Ya, puji Tuhan. Ya, silakan nanti ikut, orang juga akan berdoa ya supaya semuanya berjalan, bisa menghadap ke sana saja ya. Ya, ini adalah Saudara Herman Sirait dan Saudari Samantha Olivia Jabar. Kalau Olive kita kenal itu ya. Herman Sirait, nah kita semua seluruh jemaat GPPS Gunung Moria diundang acara pertunangan atau sangjit dari Saudara Herman Sirait, putra dari Bapak Hisar Sirait dan Ibu Tanida Simanjuntak, dengan Samantha Olivia Jabar, putri dari Bapak Freddy Jabar dan Ibu Debbie Laude. Hari Sabtu 20 Desember 2025 jam 7 waktu Indonesia Tengah di Hulontalo Ballroom Hall B Gorontalo depan Indo Grosir. Jadi kita semua diundang untuk menyaksikan kebahagiaan dari kedua saudara kita, dan kita berdoa agar semuanya berjalan dengan lancar dan tahun depan ya, tahun depan
awal Mei. Awal Mei mereka akan mengadakan pernikahan, pemberkatan nikah dan pernikahan di Sumatera, di Silangit-langit. Di Porsea. Porsias, Sumatera Utara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mau berdoa untuk mereka berdua supaya dari sanjitnya, dari kemudian sampai segala prosesi untuk pemberkatan nikah dan pernikahan diberkati Tuhan ya, ditolong Tuhan sehingga semuanya berjalan dengan baik. Saya rasa tidak ada pengumuman yang lain, mari kita akan sama-sama berdoa. Kita akan berdoa untuk Herman Sirait dan Olivia dan Samantha Olivia Jabar, dan kemudian kita berdoa untuk persembahan. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur karena saudara Herman Sirait dan saudara Samantha Olivia Jabar akan mengadakan acara pertunangan pada hari Sabtu 20 Desember 2025. Kami berdoa kiranya rahmat dan anugerah kasih karunia Tuhan menyertai mereka berdua. Engkau menjaga mereka berdua dalam kekudusan-Mu, dan biarlah Tuhan menolong acara ini boleh berjalan dengan baik, semuanya ditolong Tuhan, segala yang dibutuhkan dicukupkan oleh Tuhan, dan biarlah acara ini boleh memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami bawa buat rencana pemberkatan nikah dan pernikahan mereka berdua pada tahun depan, awal bulan Mei tahun depan, biar Tuhan menolong dan campur tangan. Kami percaya ketika kami meminta Tuhan terlibat dalam segala sesuatu dalam hidup mereka, maka kami akan melihat pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, dan sebentar kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memberkati setiap kami yang sudah membawa korban persembahan, korban ucapan syukur Natal, ucapan syukur maupun persepuluhan. Tuhan memberkati semua yang kami bawa dan kami persembahkan kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa berkat-Mu itu melimpah dalam hidup kami. Makasih Tuhan, kami akan memberikan dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan. Haleluya. Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Pujian ini dengan iman kepada Tuhan. Bagai Bapa melindungi anaknya,
bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya, takkan pernah kami takut, sebab Engkau selalu bersama kami. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Tuhan Yesus melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang melimpah dalam kehidupan kita. Sorak-sorak yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus yang hadir dalam ibadah kami pada hari ini. Pujian penyembahan kami biarlah menyenangkan hati-Mu. Firman Tuhan membekali kehidupan kami, untuk kami menjadi keluarga-keluarga yang diberkati dan menjadi saksi dan berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberikan korban persembahan, mengembalikan persepuluhan, bahkan ucapan syukur untuk ibadah Natal, bahkan juga tahun baru. Apapun yang kami sudah korbankan kepada Tuhan, Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Tuhan, sebagaimana firman Tuhan berkata, setiap kita yang percaya, yang beribadah kepada Tuhan, yang setia melakukan kehendak-Nya adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati kita, mengangkat dua tangan kita untuk menerima segala janji berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus Allah yang Esa, yang akan terus menyertai, melindungi, menuntun, bahkan juga memelihara kehidupan kita dan melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat terbaik. Tuhan memberkati kita dengan berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera melimpah memenuhi kehidupan kita, berkat jasmani, berkat rohani ada di dalam kehidupan kita. Keluarga kita, rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kita dipelihara, diberikan hikmat, bahkan masa depan yang indah bagi mereka. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita diberkati untuk menjadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Sebab bila Tuhan bersama dengan kita, tak akan pernah kita gentar. Sebab Dia hidup menyertai kehidupan kita. Haleluya. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, begitulah Engkau Tuhan bagiku. Takkan pernah tinggalkan diriku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday. Di hidupku takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dengan iman katakan saudara. Lembah yang gelap. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Yesus Tuhan kami. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku.